Oke, saya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, saya ingin analisa dari Anda terakhir bertemu Pak Prabowo dan juga Bu Mega pada April 2025. Bagaimana Anda memaknai pertemuan selanjutnya yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini? Ya, menurut saya kan tidak ada hambatan politik dan hambatan psikologis ya antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Jadi sangat mungkin pertemuan itu terjadi dan itu bagus saja untuk komunikasi resiprokal ya di antara dua tokoh ini. Uh, Menurut saya ya ada dua hal. Pertama soal dinamika isu yang berkembang, kemudian yang kedua soal posisi dan sikap politik itu yang mungkin ditunggu oleh halayak. Tapi saya melihat bahwa perjumpaan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo itu niscaya adanya dalam konteks perspektif komunikasi politik ya. Kita sama-sama tahu PD Perjuangan adalah partai pemenang pemilu ya, mengantongi 25 jutaan suara dari 151 juta suara sah di pemilu 2024. Dan ini kan hat trick ya dari posisi PD Perjuangan di pemilu legislatif ya 2014, 2019, 2024. Artinya PD Perjuangan terlepas dari beragam dinamika isu yang berkembang itu tetap menjadi kekuatan real yang akan dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo begitu. Pendapatnya, tanggapannya dari tadi pernyataannya Mas Seno begitu tidak ada transaksi politik antara Pak Prabowo dan juga Bu Mega. Tanggapan Anda? Jadi begini ya, kita harus memahami konteks transaksi. Politik itu selalu bersifat resiprokal, selalu bersifat timbal balik ya, tidak pernah linier. Jadi komunikasi transaksional itu tidak harus selalu jelek. Kalau misalnya mentransaksikan ide, gagasan, pemikiran ya, kan tidak kemudian selalu jatuh pada pragmatisme. Hmm. Jadi kalau kita bicara politik, maka nyaris tidak mungkin kemudian perbincangan transaksional yang dalam dimensi luas itu bisa dihindarkan. Konteks yang mungkin tadi Mas Seno sampaikan itu bicara soal masuk tidaknya misalnya PD Perjuangan ke dalam kabinet atau misalnya apakah amnesti itu hasil dari transaksi yang dinegosiasikan dengan benefit of office atau keuntungan dalam kekuasaan. Nah ini mungkin yang tentu akan jadi pertimbangan strategis bagi PD Perjuangan karena tidak bicara hari ini aja kan, tapi bicara juga ke depan. Ingat sejarah politik kepartaian di Indonesia menunjukkan insentif elektoral didapat oleh PD Perjuangan ketika dia tegas dalam posisi politik ya dan kemudian konsisten menjalaninya seperti misalnya pada saat dua periode beroposisi atau menjadi kekuatan penyeimbang dari Pak Presiden SBY waktu itu. Dan ini kalau misalnya PDI Perjuangan secara pragmatis hanya gara-gara semata-mata karena amnesti kemudian masuk ke dalam kabinet, betapa harga kesepadanan PDI Perjuangan itu turun ya. Hmm. Padahal PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu dan kalaupun masuk kabinet tentu benefit of office harus dihitung oleh PDI Perjuangan. Berapa kursi dan apakah hanya semata-mata kursi? Padahal misalnya ekspektasi, kemudian juga marwah partai yang sudah dibangun dari historisitas berjenjang yang cukup lama, sekaligus prospek ya, bukan hanya prospek kepemimpinan Ibu Mega, tapi juga prospek PD Perjuangan dalam political mainstreaming di Indonesia. Bayangkan Indonesia yang dengan kekuatan terfragmentasi sedemikian rupa, itu terjadi yang disebut dengan tendensi mayoritarian ya. Hampir segala hal bisa diputuskan atas nama mayoritas dengan putusan-putusan yang bersifat instrumentalistik di DPR. Nah, dalam konteks ini kita butuh oase, kita butuh kekuatan yang bisa menyuarakan suara yang kerap kali tidak bisa disuarakan. Dan itu butuh yang disebut instrumen partai yang hadir ya dalam bicara soal bonum komunnya, bicara soal kepentingan publik yang bisa kemudian diagregasi. Dan proses itu nggak mungkin hanya semata-mata oleh kekuatan sipil. Ini butuh kekuatan partai politik ya, yang kemudian mewacanakan, mendorong ya menjadi sebuah kebijakan-kebijakan strategis ya dari pemerintah, termasuk mengontrol pemerintah. Karena kalau tidak, maka kehadiran partai ya
kemudian tidak memberi makna signifikan bagi proses demokrasi substansial di Indonesia. Begitu Mbak Ayu. Mas Gun-Gun, dengan situasi saat ini kita melihat hubungan Pak Prabowo dan juga Bu Mega semakin hangat begitu. Apakah pertemuan Bu Mega dengan Pak Prabowo ini sebenarnya ada agenda di belakangnya untuk menjauhkan Jokowi dengan Prabowo demi 2029 atau seperti apa Anda melihatnya? Menurut saya terlalu oversimplikatif ya, kalau kemudian semata-mata hanya ingin menjauhkan relasi politik Prabowo dengan Jokowi. Kenapa? Karena kalau kita bicara dimensi atau landscape politik Indonesia hari ini, betul bahwa ada barrier antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi, tetapi tidak ada barrier antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Tetapi apakah kemudian politik hanya semata-mata menyingkirkan, ya kan, orang dari gelanggang? Meskipun tentu ini tidak bisa dinafikan rivalitas ya dalam konteks antar kekuatan itu pasti ada. Yang kalau kita bicara soal posisi Bu Mega, kemudian posisi Pak Prabowo hari ini, penting menurut saya kita bicara sesuatu yang jauh lebih substantif, yaitu soal perlunya ya basis kekuatan partai politik yang kuat untuk kemudian berperan secara konstruktif untuk tidak mengatakan oposisional ya. Ya, ini saya ingin mengatakan bahwa perlu kekuatan konstruktif yang bisa hadir pada saat kebijakan pemerintah itu keliru dan bisa juga mendukung kebijakan pemerintah jika kemudian relevan dengan hajat hidup orang banyak. Nah, posisi itu harus dimainkan oleh partai yang kekuatan atau suaranya itu signifikan di parlemen. Salah satu kekuatan yang signifikan di parlemen sekarang adalah PDI Perjuangan. Makanya saya mengapresiasi ketika misalnya tidak terburu-buru masuk untuk kemudian sangat mungkin PDI Perjuangan ditawari. Kenapa? Bayangkan saja hampir seluruh presiden di Indonesia pasca reformasi itu selalu tergoda pada membentuk kekuatan koalisi besar partai politik di parlemen dengan satu asumsi bahwa itulah yang kemudian menjadi justifikasi ya keseimbangan politik. Tetapi tentu ya dalam dimensi yang jauh lebih substantif kita juga butuh ya satu dua partai yang mendedikasikan diri untuk tetap berada di luar meskipun pola hubungannya tidak seperti misalnya dalam konteks biparti ya ruling party dan oposisi, tapi pola konstruktif itu yang disebut dengan dialektika konstruktif realis ya. Jadi antara satu kekuatan yang berada di luar bisa mendukung bisa juga mengkritik sesuai dengan tadi bonum komunnya atau kepentingan publiknya hadir atau tidak, begitu Mbak.